Pernah nggak sih Anda bayangin ada satu aturan hukum, tapi hasilnya bisa beda banget buat dua orang? Hari ini, kita bakal bedah gimana dua pejabat tinggi yang sama-sama tersandung kasus korupsi raksasa, malah dapat perlakuan yang kayaknya beda banget dari hukum. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Kenapa Gus Yakut Cholil Koumas sempat dikabulkan jadi tahanan rumah, sementara permohonan yang mirip dari Lukas NMB ditolak mentah-mentah sampai akhir hayatnya? Yuk kita bongkar satu persatu. Oke, pertama-tama, mari kita kenalan dulu sama dua figur utama dalam cerita ini, Lukas NMB dan Gus Yakut. Keduanya pejabat tinggi yang menghadapi tuduhan korupsi dengan nilai yang wow, fantastis. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada Lukas NMB, mantan gubernur Papua. Statusnya udah terpidana, artinya udah divonis bersalah sama pengadilan. Nah, di sisi lain ada Gus Yakut, mantan menteri agama, yang statusnya waktu itu masih tersangka. Jadi proses hukumnya masih dalam tahap penyidikan. Perbedaan krusial antara terpidana dan tersangka ini jadi kunci pertama buat memahami kasus ini. Biar kita kebayang skala kasusnya, kita mulai dari Lukas NMB. PPATK nemuin indikasi aliran dana yang bikin geleng-geleng kepala. 560 miliar rupiah ke sebuah kasino. Dan harus diingat ya, ini baru satu bagian dari tuduhan yang dia hadapi. Kalau tadi angkanya udah gede, kasus Gus Yakut juga nggak kalah fantastis. Menurut temuan BPK, kerugian negara di kasus ini ditaksir sampai 622 miliar rupiah. Jadi jelas banget ya, kita ini nggak lagi ngomongin kasus ecek-ecek. Dua-duanya ini dugaan korupsi kelas kakap. Nah, sekarang kita sampai di titik paling krusial di mana cerita keduanya jadi beda banget, soal permohonan kesehatan. Dua-duanya sama-sama mengajukan permohonan tahanan rumah karena alasan sakit. Tapi respons KPK, wah, bagai bumi dan langit. Kita lihat dulu ceritanya Lukas NMB. Dia ditahan bulan Januari 2023. Selama hampir setahun, bolak-balik minta jadi tahanan rumah karena alasan kesehatan. Tapi jawabannya selalu sama, ditolak. KPK memang kasih perawatan medis, tapi statusnya agak pernah diubah. Sampai akhirnya, beliau meninggal dunia pada Desember 2023, masih dengan status sebagai tahanan. Sekarang, kita bandingin sama lini masanya Gus Yakut. Kontrasnya luar biasa. Ditahan tanggal 12 Maret, cuma butuh 7 hari buat dia pindah jadi tahanan rumah. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Begitu diumumin dan publik rame-rame protes keras, statusnya dibatalin lagi cuma dalam 48 jam. Benar-benar roller coaster keputusan hukum. Sikap KPK di kasus NMB itu bisa kita rangkum dari pernyataan juru bicaranya waktu itu, Ali Fikri. Beliau bilang, intinya soal kesehatan pasti diperhatikan. Tapi pesannya jelas, perawatan medis ya kami berikan, tapi status tahanan nggak akan diubah. Garisnya ditarik dengan sangat tegas. Jadi, kok bisa sih dua hasil yang begitu berbeda ini terjadi di bawah satu atap hukum yang sama? Nah, untuk ngerti ini kita perlu lihat lebih dalam, ini soal aturan yang kaku atau jangan-jangan ini soal diskresi yang fleksibel banget. Oke, jadi tahanan rumah itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, secara hukum ini tuh bentuk penahanan di mana kebebasan seseorang dibatasi cuma di rumahnya aja, bukan di sel, sambil nunggu proses pengadilan. Nah, ini dia jantung masalahnya, kekuatan diskresi. Hukum kita itu ngasih kewenangan penuh ke penyidik KPK buat milih jenis penahanan. Mau di rutan, di rumah, atau tahanan kota, itu terserah mereka. Dan yang lebih penting, mereka bisa mutusin ini tanpa perlu minta izin hakim dulu. Alasannya pun cukup luas. Disinilah letak kekuatannya sekaligus potensi masalahnya. Biar lebih kebayang, sistem kita itu beda banget. Di Indonesia, penyidik yang mutusin penahanan, baru nanti hakim bisa ngecek keputusannya. Ini namanya ex post. Beda sama banyak negara lain di mana hakim harus kasih lampu hijau dari awal. Itu namanya ex ante. Artinya sistem kita itu nggak ada rem pengaman di tahap awal dan semuanya bergantung banget sama keputusan penyidik. Tapi ternyata, keputusan untuk menempatkan Gus Yakut sebagai tahanan rumah itu nggak bertahan lama. Yuk kita lihat gimana reaksi publik. Ternyata jadi kekuatan yang luar biasa dan maksa KPK buat puter balik. Coba deh perhatiin, alasan yang dikasih KPK itu berubah-ubah. Awalnya bilang karena permohonan keluarga, terus geser jadi alasan medis yang spesifik. Waktu itu pun masih diragukan, muncul alasan pamungkas yang agak abu-abu, strategi penanganan perkara. Nah, perubahan narasi inilah yang bikin publik jadi makin curiga. Kritik tajam pun langsung datang, salah satunya dari Boyamin Saiman dari Maki. Kalimatnya ini seolah mewakili apa yang dirasain publik. Intinya,
Ini namanya standar ganda. Kok bisa alasan keluarga berlaku buat satu orang, tapi nggak berlaku buat yang lain yang sama-sama punya isu kesehatan? Gak cuma soal standar ganda loh, ICW menyoroti bahaya lain yang lebih nyata, risiko obstruksi atau menghalang-halangi penyidikan. Kata mereka, ngasih tahanan rumah di tahap penyidikan yang masih aktif itu sama aja kayak ngebuka pintu buat tersangka buat, misalnya, ngerusak barang bukti atau ngobrol sama saksi. Dan ternyata gelombang protes ini manjur banget. Tekanan yang begitu kuat dari publik dan para pengawas anti korupsi akhirnya memaksa KPK buat bertindak. Dalam waktu kurang dari 2 hari, keputusan itu dibatalkan. Ini bukti nyata kalau pengawasan publik itu punya kekuatan. Jadi, pelajaran besarnya apa dari semua ini? Kisru ini bukan lagi cuma soal 2 orang, tapi soal fondasi kepercayaan kita semua pada lembaga sepenting KPK. Kenapa sih konsistensi itu jadi harga mati? Nah, ini dia dampaknya. Inkonsistensi dalam penegakan aturan itu biayanya mahal banget. Ini bukan cuma soal teknis, tapi soal fondasi. Kepercayaan publik bisa hancur, muncul persepsi tebang pilih, dan yang paling parah, kredibilitas lembaga jadi taruhannya. Keadilan prosedural itu ya segalanya. Terus gimana caranya biar kejadian kayak gini nggak keulang lagi? Para ahli ngasih beberapa solusi konkret. Pertama, libatkan hakim dari awal untuk keputusan tahanan rumah. Kedua, bikin standar medis yang jelas dan nggak bisa ditawar-tawar. Dan yang ketiga, harus ada transparansi total. Setiap perubahan status harus diumumkan secepatnya, lengkap dengan alasannya. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu hal. Aset terbesar sebuah lembaga anti korupsi itu bukanlah kewenangan yang absolut, tapi kepercayaan dari publik. Tanpa itu, semua perjuangan bisa jadi sia-sia. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan fundamental. Kapan aturan yang jelas dan prosedur yang transparan itu bukan lagi jadi sebuah kemewahan atau pengecualian, tapi menjadi standar mutlak yang berlaku bagi siapapun tanpa pandang bulu?